Inilah kesannya yang menggetarkan dari tokoh luar negeri terhadap Anies Baswedan yang mendapatkan surat undangan dari Datuk Sri. I would like to share my experience when meeting Dr. Anies in Jakarta when I want to deliver the invitation from ISTEC. Istek. When I deliver the letter to Dr. Anies Baswedan at his office, normally Jadi dia menceritakan pertama kali dia menyerahkan surat undangan dari Istek ke Anies di kantornya di balai kota berarti ya. Di balai kota sebagai gubernur DKI. Normalnya katanya leaders will take the letter and put on the table normally. Normally pejabat itu akan menerima surat undangan ya dari tamunya dan kemudian meletakkannya di meja normally. Tapi menurut dia Anies kelihatannya berbeda ya. But this is different with Dr. Anies Baswedan. Beda. When I handed the letter to him, he immediately opened the envelope. Jadi waktu saya memberikan undangan ke tangannya, Anies Baswedan dengan immediately dengan cepat ya membuka amplop surat undangan itu. And he read through within seconds. Within seconds he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anies Baswedan. Jadi waktu terus dalam hitungan second katanya, within seconds itu Anies Baswedan kemudian memberikan responnya setelah membaca undangan itu dengan cepat. I like it, saya suka nih topik yang begini, suka topik yang begini, dan itu membuat si dokter itu terkagum terharu ya dengan kecepatan Anies Baswedan memberikan respon ya terhadap undangan dari dia ya. Kita ulangi ya. Anies Baswedan responded, I like this topic. I like this topic. That is, he immediately opened the envelope. And he read through within seconds. Within seconds he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anies Baswedan. Dr. Syed Arabi. Before I end my short remarks, I just would like to share. This is my third time tiga with kali. Dr. Anies Tiga kali since ketemu dia. his arrival. And I want to take a verse, Ngambil an ayat written by yang ditulis oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. I just want to take an ayah here. This is describing the Prophet, the character, the traits of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to register to you all here. There's a resemblance. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Apabila beliau tersenyum, senyumnya sejuk, butiran embun. Dan bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapan. Inilah the impression that I gathered of who Dr. Anies Baswedan is. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengutip dari buku yang ditulis oleh Abdurrahman Ad-Dibai ini, Syed Arabi Edit ini, bahwa yang menggambarkan salah satu ayatnya itu menggambarkan tentang karakter Nabi Muhammad apabila tersenyum. Maka tersenyum itu seperti air yang sejuk ya, yang membuat hati adem. Dan kalau Rasulullah itu bicara itu seperti mutiara yang berjatuhan dari celah bibirnya. Dan itulah kesan yang saya dapatkan ketika berbicara langsung dengan Anies Baswedan. Masya Allah, sanjungan yang tinggi ya dari seorang tokoh luar negeri mengagumi Anies Baswedan. Kita ulangi ya. I would like to share my experience when meeting Dr. Anies in Jakarta when I want to deliver the invitation from ISTEC. When I delivered the letter
to Dr. Anis Baswedan at his office, normally leaders will take the letter and put on the table, normally. But this is different with Dr. Anis Baswedan. When I handed the letter to him, he immediately opened the envelope. And he read through within seconds. Within seconds, he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anis Baswedan. Before I end my short remarks, I just would like to share. This is my third time with Dr. Anis since his arrival. And I want to take a Datuk verse, Seri Profesor an ayat Komunikasi written Malaysia, by Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. I just want to take an ayah here. This is describing the Prophet, the character, the traits of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to register to you all here. There's a resemblance. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Apabila beliau tersenyum, senyumnya sejuk, butiran embun. Dan bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapan. Inilah the impression that I gathered of who Dr. Anis Baswedan is. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Satu pujian yang sangat mengesankan dari Syed Akbar Aidit ya, atau Datuk Seri Pakar Komunikasi Malaysia. Betapa dia mendapatkan impresi kesan yang sangat mendalam terhadap Anis Baswedan. Kalau Anis Baswedan itu senyum, itu bikin hati adem ya. Dan dia terkenang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan, yang describing oleh Dr. Abdurrahman Ad-Dibai. Dan kalau Rasulullah itu bicara, itu ucapannya seperti mutiara yang berjatuhan dari celah-celah bibirnya. Dan itulah kesan yang didapat ya, oleh Datuk Seri ketika dia berinteraksi dengan Anis Baswedan, yang mengingatkan dia kemiripan akhlak Anis Baswedan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Saya berada di lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Pertama kali saya berani dan memberanikan diri naik ya.
Dan di kejauhan itu ada kampus pendidikan tinggi ilmu Al-Quran, baru selesai 4 lantai di atas tanah 1000. Kantor pusatnya adalah di Lebak Bulus, Pasar Jumat, dan konon ini dibangun oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Dan katanya nanti menurut masyarakat, saya belum cek, itu akan ada perkuliahan tahun 2024 ya, S1, program strata 1. Dan kami mohon pendapat para penonton yang ahli insinyur, apakah ini saya ada di lantai 2, atapnya apakah didak 10 cm ya, 10 cm, selebar, setebal 10 cm, selebar 13 kali 7, dicor, apakah layak dicor dengan cakar ayam hanya 1,5 meter, atau cukup dikasih baja ringan dan kemudian ditutup oleh genteng Jatiwangi. Apakah kalau dicor tidak ada masalah dengan ketebalan 10 cm, apakah struktur bangunan ini akan miring atau akan ambruk, atau cukup dengan baja ringan untuk menutup lantai 2? Bagaimana menurut penonton? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 26 Desember, jam 6:30 pagi. Inilah suasana lantai 2 Masjid 6 Syuhada. Tinggal diberikan didak atau mungkin pakai baja ringan untuk menjaga genteng lantai 2. Cor-corannya, cakar ayamnya 1 meter. Apakah bisa didak lantai 2 atapnya? Bagaimana penonton? Apakah kalau nanti didak dicor seluas 13 meter kali 7 setebal 40 cm di atap lantai 2 Masjid Syuhada akan ambruk atau akan bermasalah? Kami mohon komentar bagi para ahli, para insinyur. Ataukah cukup lantai 2 atasnya itu dikasih ini saja, baja ringan, terus ditutup genteng, atau harus didak dulu? Bagaimana menurut penonton? Dan itu kampus PTIQ yang baru, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kantor pusatnya di Pasar Jumat, Lebak Bulus. 4 lantai baru jadi di atas tanah 1000 meter. Sebelah sananya yang ketutup gedung yang baru ini juga 4 lantai untuk asrama putri, dengan penghuni asramanya ada 200 mahasiswi dari seluruh Indonesia. Jaraknya hanya 50 meter dari Masjid 6 Syuhada, 1 RT 4 RW 6 Kampung Kajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dan masjid ini alhamdulillah dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta 100
120 meter persegi dan kita bangun 2 lantai. Dan nazir dari tanah 120 meter pengelolanya adalah Yudi Pramuko. Saya sendiri selaku ketua Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Namsu atau Pesantren Ojo Lali, tepatnya di lantai 3. Ini setelah pengecaran tulang. Ketinggian dari lantai 2 ke atas yaitu 4,5 meter. Sementara masih ditemani tukang yang setia, Bapak Jalil dan Erik. Ini persiapan ngedak nih di lantai 3. Mudah-mudahan bisa 5 lantai ya. Katanya pimpinan yayasan ini untuk Madrasah Nurul Ilmi Pesantren Ojo Lali. Situasi terkini di pembangunan Masjid Namsu atau Pesantren Ojo Lali. Sementara bekas yang udah dilepas.